Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, tapi pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang persiapan untuk menulis resume. Berikut beberapa anggota kelompok kami, yaitu ada Leni Riantika, Erika Damayanti, Rosa Fitri, Hilmi Aunilah Kamil, dan saya sendiri Rizikidin Ramadan. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. So that's me, Marc Larouste, half English, half French, born and raised in Fond-de-France. But who cares, right? Well, give me a minute of your time, and I'll try and convince you why you should. I graduated from the University of Kent in the UK with a degree in Business and European Management with Spanish. 3 days later, I joined AFA Press Group, a media and advertising agency, where I worked across 5 continents, interviewing the movers and shakers of the world, and saw my country reports published in world-renowned newspapers. I then decided to start up my own company providing an online tailoring service for men, and so Mr. Taylor was born. As challenging as it was, I learned a hell of a lot. I eventually joined INSEAD, a leading business school managing programs and advising global leaders. But enough with the boring stuff. You're probably asking yourself, what are a few of my favourite things? Well, apart from sunsets and long walks on the beach, I also happen to enjoy working out, mixed martial arts, golfing, coaching, playing guitar, acting, photography and blogging, traveling, and socializing. So why should you pick me out of 7 billion people living on this planet? Well, as a strong communicator and negotiator who can build effective relationships, I specialize in finding creative and innovative solutions to the toughest problems. I also happen to speak English, French, and Spanish, and been involved in some very exciting stuff over the last few years. This might sound a little Miss World, but I truly believe that I can bring a real and positive impact to your organization from day one. I'd love to join a creative agency where I could put my skills and experience to good use and apply my entrepreneurial principles to foster social transformation. If you'd like to find out more, get in touch, down on my CV, or simply laugh at my poor writing style, check out my website. Thank you. Tujuan pembelajaran bab 14, persiapan untuk menulis resume. Apa sih tujuannya? 1. Mengetahui cara mempersiapkan resume. 2. Menjelaskan suatu rencana. 3. Mengetahui berbagai masalah yang berkaitan dengan resume. Next. Berikut beberapa persiapan untuk menulis resume. Yang pertama ada mencari informasi penting atau esensi. Yang kedua, merencanakan resume. Yang ketiga, membuat resume. Next. Mencari informasi penting. Apa sih mencari informasi penting itu? Nah, sebelum membuat resume, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencari berbagai informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Kita dapat melakukan analisis diri atau self-analysis, analisis karir atau career analysis, dan analisis pekerjaan, job analysis. Oke, selanjutnya ialah analisis diri. Analisis diri akan dapat membantu seseorang dalam mengenali dirinya sendiri secara lebih mendalam, termasuk semua kelebihan dan kekurangannya. Untuk mempermudah dalam menemukan kelebihan serta kekurangan diri sendiri, baiknya kita sendiri mengajukan pertanyaan ke diri kita sendiri seperti pertanyaan, apakah saya orang yang termasuk introvert, ataukah saya orang yang pendiam, ataukah saya orang ekstrovert, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah analisis karir. Sebagaimana dalam melakukan analisis diri, kita juga perlu membuat dan menjawab segala macam pertanyaan yang berkaitan dengan karir kita di masa depan. Dan berikut ini ialah salah satu contoh pertanyaan untuk memudahkan kita dalam menganalisis karir. Apakah manajemen perusahaan tersebut cenderung tertutup dalam pengelolaan perusahaannya? Atau juga bisa, apakah prospek karir kita di perusahaan tersebut akan baik? Oke, selanjutnya ada yang namanya analisis pekerjaan. Secara umum,
para lulusan suatu perguruan tinggi sedikit atau belum memiliki pengalaman kerja pada tahap-tahap awal memasuki kerja. Perusahaan telah menyediakan suatu program orientasi atau pelatihan kepada mereka yang baru diterima sebagai karyawan suatu perusahaan. Oleh karena itu, sebelum menyusun suatu resume, kita perlu memahami betul mengenai skop pekerjaan tersebut. Next. Selanjutnya yaitu ada perencanaan resume. Next. Salah satu tujuan pembuatan resume adalah agar pelamar kerja dalam merencanakan resume perlu diperhatikan terlebih dahulu posisi atau pekerjaan yang diminati atau yang akan menjadi tujuan karir. Setelah itu perlu diperhatikan syarat-syarat pekerjaan, karakteristik pribadi yang diperlukan, dan data-data lain yang dapat ditambahkan dalam resume. Dalam merencanakan resume ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada tujuan karir, yang kedua ada informasi pribadi, yang ketiga ada referensi. Next. Selanjutnya ada tujuan karir. Biasanya pada iklan lowongan kerja terdapat informasi mengenai posisi yang akan dilamar, seperti sales manager, marketing manager. Tawaran tersebut sesuai dengan kualifikasi yang Anda miliki dan jangan memaksakan diri untuk memilih posisi pekerjaan. Next. Selanjutnya itu informasi pribadi. Data pribadi yang tercantum dalam resume adalah nama, tempat, dan tanggal lahir, alamat rumah, serta jenis kelamin. Anda mungkin dapat menambahkan data lain yang berkaitan erat dengan jenis pekerjaan yang Anda pilih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah referensi. Referensi adalah suatu pernyataan pribadi yang dilakukan oleh seseorang karena permintaan untuk memberikan penilaian seberapa dekat pengenalan seseorang dengan orang lain yang meminta referensi tersebut. Orang-orang yang memberikan referensi akan menambah kredibilitas orang yang mencari referensi tersebut. Next. Yang ketiga adalah pembuatan resume. Next. Resume dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Resume yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi kita dan perspektif persyaratan kerja. Secara umum, resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Next. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengorganisasian resume, dibagi menjadi 3. Yang pertama resume kronologis, yang kedua resume fungsional, dan yang terakhir resume kombinasi. Next. Masalah dalam membuat resume. Terdapat beberapa masalah yang muncul berkaitan dengan pembuatan resume. Di antaranya yang pertama, resume dibuat terlalu panjang, sehingga berkesan tidak tegas dan kemungkinan besar memasukkan data yang tidak relevan sehingga tidak akan mencapai sasaran. Yang kedua, resume ditulis terlalu singkat, sehingga tidak memberikan informasi atau data yang cukup bagi pembaca untuk melakukan penelaahan yang lebih dalam. Yang ketiga, format penulisan resume kurang baik, indent tidak konsisten, kurang memperhatikan tanda baca dan sejenisnya, sehingga isi resume sulit untuk dimengerti. Next. Yang keempat, terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat kompleks. Yang kelima, resume mengandung banyak kesalahan ketik atau tulis, dan yang lebih fatal lagi, kesalahan penyusunan kalimat. 6. Pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resume tujuan pekerjaan yang dikehendaki. Yang ketujuh, pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan atau overconfidence. Dan terakhir, ada pelamar yang tidak jujur saat mencantumkan data dalam resume. Kesimpulan,
Resume disebut sebagai CV atau kurikulum vitae, qualification brief, atau daftar riwayat hidup. Menurut KC BAI, resume sebenarnya merupakan presentasi penjualan formal diri yang sangat penting. Di dalamnya tercakup semua fakta yang relevan mengenai latar belakang, kualifikasi, pengalaman kerja, dan lain-lain, yang disusun dalam suatu format yang teratur, mudah dipahami, dan menarik perhatian pembaca. Resume menjadi pedoman atau petunjuk bagi pelaksanaan wawancara kerja. Kembalikan ke moderator. Ya, demikian hasil presentasi kami. Ya, dapat kita simpulkan bahwa resume ini sangat penting ya buat kita yang akan melamar kerja nantinya. Bagi kalian udah pada buat belum nih resumenya? Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.